Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Ali bin Ki Agus Ahmad Nawawi bin Ki Agus Haji Akib. Ibu saya bernama Mas Sayu Hasanah binti Mas Sagus Abdullah Umri. Pada pertemuan kali ini, izinkanlah saya untuk berbagi pengalaman kepada kita semua. Pengalaman yaitu di bidang masalah pengobatan bekam. Masalah pengobatan bekam yang saya dapat selama ini, yang saya jalani sebagai penterapis bekam, yaitu pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sunnah beliau. Pada saat di zaman sekarang ini, pengobatan bekam itu sangat penting dan juga sangat dianjurkan sekali dan ditekankan sekali kepada kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Menyinggung masalah pengobatan bekam, yaitu yang saya bahas pada saat ini, pengobatan bekam al-hijamah, bekam basah, yaitu dikeluarkan darah-darah yang ada di dalam tubuh kita. Insya Allah darah kotor akan kita buang melalui alat, yaitu alat kop yang ada pada saat ini, atau alat yang modern untuk pada saat ini, yaitu alat seperti Kongzu, Samora, dan lain sebagainya. Menyinggung masalah darah, sedikit banyak mari kita perdengarkan tip recorder masalah darah, yaitu yang sering diceramahkan oleh penceramah kita, Ustadz Kiai Haji Jainuddin MZ almarhum. Mari kita dengar cuplikan ceramah beliau di saat beliau masih ada. Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Sudah kita pendengarkan cuplikan ceramah yang diperdengarkan untuk kita semua. Tidak ada yang tanpa disadari, apapun yang ada di muka bumi ini Allah pencipta seluruhnya.
seluruh alam ini, baik bumi ini maupun langit, Allah yang menciptakan semuanya. Bahkan bumi ini kalau kita pikirkan sedikit, hanya segelintir sekali, kecil sekali, seperti gelang yang dilemparkan di padang pasir. Itu hakikat bumi yang kita pijak selama ini, yang kita huni selama ini, hanya segelintir dari kecil seperti gelang yang dilempar di lautan padang pasir. Allahu a'lam bishawab. Marilah, tidak banyak komentar yang saya lontarkan. Bekam adalah pengobatan sunnah Rasulullah, yaitu pengobatan mengusahakan kesembuhan, yaitu melalui pengeluaran darah yang ada di dalam tubuh kita, darah yang sudah tidak berfungsi lagi atau darah yang sudah mati. Tanpa kita sadari memang ada itu di dalam tubuh kita. Lain sebaliknya masalah donor darah itu darah yang masih bisa difungsikan untuk ditransfusi untuk keperluan kemanusiaan. Tetapi bekam ini yaitu mengeluarkan darah kotor yang ada di dalam tubuh kita, yang insya Allah akan, kalau kita sering juga berbekam juga insya Allah akan tidak terkena atau terhindar sedini mungkin seperti darah tinggi, stroke, kolesterol tinggi, lesu-lesu, tidak ada gairah di dalam hidup, atau mau tidur sering ngantuk. Kalau kita menjalankan pengobatan bekam, insya Allah semua itu akan teratasi. Maka dari itu, saudara-saudari sekalian, marilah semuanya kita budayakan pengobatan bekam yang disunahkan juga oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum di zaman beliau memang pengobatan bekam ini sudah ada. Di saat Rasulullah hadir di muka bumi ini, yang saya ketahui, malaikat menyuruh, Allah menyuruh Rasulullah untuk menjalankan pengobatan bekam melalui pelantaran malaikat Jibril. Anjurkanlah Muhammad umatmu untuk berbekam. Maka dari itu, kalau kita menjalankan pengobatan bekam, insya Allah segala penyakit akan terhindar. Prinsip bekam hanya untuk mengeluarkan darah hasil dari apa yang kita makan selama ini, dan juga pengaruh dari lingkungan. Itulah mengapa kita perlu berbekam, bukan oleh karena kita kecanduan sebulan satu kali, atau nanti saya kalau berbekam nanti saya setiap saat mau berekam. Memang di dalam diri kita ini seperti proses suatu rumah itu yang di dalamnya itu ada salah satunya ventilasi angin seperti jendela,
pintu rumah, itu sirkulasi angin tadi di dalam rumah kita harus bertukar. Jikalau tidak bertukar akan menyebabkan rumah itu akan lembab dan berbau dan lain sebagainya. Jikalau rumah itu dibuka pintu angin, ventilasinya, sepertilah itu dalam proses pembekaman ini sirkulasi darah kita tadi kita angkat, dan melalui proses apa yang kita makan itu seperti yang contoh praktek yang teori di dalam rumah tadi, sirkulasi angin, kita mengeluarkan darah kotor dan juga memasukkan darah tadi melalui proses apa yang kita makan. Maka dari itu makanan juga harus yang halal, jangan seperti makanan-makanan yang dilarang oleh agama kita seperti babi, daging babi, seperti tuak, anggur cap kunci, inek, sabu, dan sejenisnya yang merupakan akan menyebabkan ketagihan dan juga menyebabkan mabuk seorang manusia. Itu yang harus kita hindarkan untuk selalu sehat. Insya Allah Allah akan menolong kita selagi kita menjalankan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah dan juga Rasulnya, dan juga apa-apa yang dilarangnya. Jangan kita lakukan apa yang dilarang oleh agama kita seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Insya Allah hidup kita akan sehat. Marilah untuk semuanya kita berhijrah di saat mulai dari 2020 atau 1442 Hijriah ini, kita harus meniatkan diri kita, aku mau berhijrah untuk sehat demi keluarga dan anak atau suami atau orang tua, itu demi untuk hidup di dunia ini maupun hidup di akhirat nanti. Insya Allah akan menolong kita. Bekam juga dianjurkan, proses bekam dianjurkan juga pada saat di siang hari, bukan di malam hari anjurannya. Dan juga proses bekam juga sangat ditekankan sekali di saat siang ya, atau mulai terbit matahari sampai siang, sampai sore petang. Kalau malam disunahkan kita untuk oleh Rasulullah untuk istirahat. Siang pagi sampai petang kita mencari penghidupan, di saat malam kita untuk jasad kita untuk istirahat. Itu yang sangat ditekankan sekali, norma-norma cara hidup Rasulullah yang sehat. Dan juga bekam juga dianjurkan pada pertengahan bulan, di bulan Komariah di tahun Hijriah, yaitu seperti bertepatan di tanggal 17, 19, 21. Itu yang sangat dianjurkan juga sekali. Bukan tanggal-tanggal yang lain bukan tidak boleh, itu yang sangat ditekankan sekali, oleh karena di saat pada bulan pertengahan bulan itu pengaruhnya sangat besar, dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Di saat itu biasanya seperti di laut, di sungai, dan juga di tempat saudari sekalian, boleh saudari sekalian lihat sendiri, airnya akan pasang atau naik sedikit. Itulah pengaruh juga pada darah diri seseorang insan manusia. Itu akan mempengaruhi lebih banyak lagi, dan juga akan ditarik oleh alat kop lebih banyak. Insya Allah darah yang akan kita tarik tadi insya Allah lebih banyak dari hari-hari biasa atau penanggalan biasa. Bukan tidak boleh penanggalan yang lain, cuma di saat siang dan penanggalan itu bekam sangat dianjurkan, bukan malah pada malam hari. Dan juga proses bekam itu tidak sembarang. Perempuan
yang terapis perempuan itu menerapis untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak, terapisnya untuk bapak-bapak. Ini masalah pembukaan aurat tidak sembarangan. Itu yang saya harus tekankan juga kepada semuanya. Marilah kita berbekam. Kita budayakan pengobatan berbekam. Kami sebagai penterapis cuma bisa mengusahakan kesembuhan, tetapi yang menyembuhkan suatu penyakit itu hanya Allah. Kita sebagai umat manusia hanya bisa syariat atau ikhtiar untuk mengusahakan bagaimana yang harus dijalankan sebagai seorang insan manusia. Maka dari itu, marilah kita budayakan pengobatan bekam di tahun 2020 sampai seterusnya, atau tanggal 1442 Hijriah ini. Marilah kita seluruh umat untuk berbekam. Insya Allah segala penyakit akan sembuh. Proses bekam itu ada dua, yaitu mengusahakan suatu penyakit supaya penyakit itu hilang, dan juga menjaga kesehatan. Ingat, menjaga kesehatan bukan mengobati penyakit, menjaga kesehatan. Itulah yang harus dianjurkan untuk berbekam. Anjurannya juga seperti 1 bulan sekali pengobatan bekam tadi. Memang harus dikeluarkan darah kotor yang ada di dalam diri kita. Boleh kita renungkan, pengobatan ini memang sudah ada sebelum Rasulullah SAW, tapi saat Rasulullah hadir di muka bumi ini, maka Rasulullah juga menganjurkan untuk umatnya berbekamlah kamu. Insya Allah segala penyakit akan hilang. Tanpa seizin Allah, penyakit tidak akan hilang, tapi kita harus mengusahakan suatu kesembuhan, dan juga kita harus mengusahakan apa-apa yang dilarang oleh agama kita, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Hal-hal yang seperti yang makanan-makanan yang haram itu harus kita jauhi. Memang di zaman sekarang ini bukan masalah yang haram saja, proses-proses bahan-bahan makanan juga sudah sangat mempengaruhi sekali pada diri kita. Itulah sangat mengapa bahan-bahan sekarang ini sangat berpengaruh pada diri kita, seperti tanpa disadari petani tidak ada yang tidak memakai seperti bahan-bahan insektisida dan bahan-bahan makanan yang lain seperti borak, formalin, pewarna. Nah, disitulah sekali yang sangat ditekankan sekali yang harus dikeluarkan pada diri seorang manusia. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu sangat berpengaruh sekali itu masalah makan. Dan juga saya juga menganjurkan kepada seluruh masyarakat, kepada saudara-saudari sekalian, itu untuk saya anjurkan juga selalu menjalankan puasa sunnah atau puasa Senin Kemis, lebih meningkat lagi puasa Daud. Insya Allah segala penyakit akan terhindar. Maka dari itu, banyak-banyaklah kita untuk beribadah kepada Allah. Apa yang harus kita buat di muka bumi ini untuk menuju ke akhirat nanti. Banyak-banyaklah sering kita beribadah, beramal saleh. Saya juga tidak menasihati kepada saudara sekalian. Saya juga
menasihati diri saya sendiri, sebagaimana saya seorang manusia biasa juga, tidak lepas dari dosa dan luput kesalahan. Itu saja yang saya sampaikan pada saat ini. Untuk video selanjutnya insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan sesi pengalaman yang saya dapat selama ini. Insya Allah, Wallahu a'lam bishawab. Segala apa yang ada, ilmu yang saya dapat, bukan saya sok pintar, cuman itu yang saya dapat selama ini. Dan juga proses bekam tadi sudah saya alami juga sendiri. Saya sering juga berbekam sebulan sekali. Sehat diri saya, alhamdulillah. Allah memberikan kesehatan kepada diri saya. Dulu saya sering minum obat Oramek, Bodrek, dan lain sebagainya. Alhamdulillah semenjak saya sering berbekam, seperti pusing-pusing di kepala hilang oleh karena saya sering berbekam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang harus saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.